mateko kita pagi ini. Mentor kita pagi ini yang mau ngajarin kita matematika ekonomi itu adalah Kak Alim dari Ilmu Ekonomi 54. Kayaknya udah semangat banget nih Kak, mau pada belajar mateko. Jadi langsung aja kepada Kak Alim dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih semuanya. Sebelumnya suara kakak kedengeran nggak? Kedengeran ya? Kedengeran Kak? Jelas ya? Ya. Oke, kakak mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kakak izin share screen, nggak apa-apa ya? Untuk soal-soalnya kalian udah pada ini belum? Udah pada lihat soal ininya MFA-nya? Belum ya? Udah, Kak. Ya. Share screen kakak kelihatan nggak? Ini kakak nunjukin soal. Iya, kelihatan Kak. Kelihatan, Kak. Kelihatan ya. Kalau misalkan nggak kelihatan, nanti tinggal disampaikan aja. Oke, biar tidak memakan banyak waktu, kakak mulai aja. Jadi untuk soal di mentoring kali ini, yang pertama itu ada soal pilihan ganda. Persamaan diferensial Bernoulli, ini kelihatan nggak ya? Nah ini gini ya. dy dt sama dengan min t per y. Dengan substitusi tertentu dapat dikonversi menjadi persamaan diferensial linear orde 1 berikut. Oke, berarti kita disuruh mencari persamaan diferensial linear orde 1 dari PD Bernoulli. Sebentar, kakak nge-share screen-nya yang ini Word atau PDF ya? Yang PDF Kak. PDF. Iya. Oke, yang ini maksudnya. Oh, ya udah. Berarti dia harus manual ya, harus ganti-ganti dulu. Iya. Kira apa yang muncul di desktop komputernya itu yang dilihat di kalian. Oke, ini soalnya tadi kakak bilang ya. Berarti ada persamaan Bernoulli dy dt sama dengan min t per y. Dan kita disuruh mencari persamaan diferensial linear orde satunya. Oke, jadi ini Oke, berarti ada coretan nggak di sini? Tadi warna biru. Ada, Kak. Ada ya? Ada Kak. Oke. Soalnya ini kita disuruh mencari persamaan Bernoulli. Nah, di persamaan Bernoulli itu ciri khasnya adalah di ruas kanannya itu pangkat y-nya itu tidak pangkat 1 ataupun tidak pangkat 0. Nah, di sini kasusnya y-nya itu adalah pangkat min 1. Kenapa? Karena ketika misalkan kita pecah min t per y ini menjadi min t dikali 1 per y. Nah, 1 per y ini itu adalah y pangkat min 1. Nah, kalau di persamaan Bernoulli kita disuruh mencari persamaan diferensial orde satunya, maka kita perlu ketahui dari 3 hal. Yang pertama, ada persamaan RT, yang kedua persamaan T, lalu yang ketiga nilai dari si pangkat Y-nya itu atau ditandai di sini dengan M. Nah, nanti bisa kalian cek lagi ya di slide-nya nanti kalau misalkan kenapa seperti ini gitu. Oke, jadi ciri khas persamaan Bernoulli itu yang ini. Nah, terus kalau misalkan kita udah tahu nih berapa fungsi R-nya gimana, fungsi T-nya gimana, dan fungsi M-nya gimana, jadi kita bisa tuliskan dulu. Nah, R di sini itu adalah 0. Kenapa? Karena di sini sebelah dy dt itu kan di sini 0 ya. Gitu, nggak ada persamaan fungsi dari T. Nah, sedangkan di ruas kanannya itu ada fungsi dari T, yaitu si min T ini. Jadi, di sini kakak tulis min T. Nah, selanjutnya tinggal kalian lihat pangkat M-nya. M-nya ini adalah pangkatnya min 1. Gitu. Nah, di persamaan Bernoulli yang perlu kalian ingat juga, kalau pangkat M ini tidak boleh 0 sama 1. Gitu ya. Jadi dia nggak boleh 0 ataupun 1. Nah, terus selanjutnya, bentar ya. Kakak hapus dulu ininya. Maaf Kak Alim, suaranya terlalu kecil. Oh, terlalu kecil. Iya. Tes, 1. Nah, Masih ya kecil? udah. Enggak, Udah. udah lebih Udah baik. ya. Makasih Kak. Oke, ya.
Oke, di persamaan Bernoulli, ya, kalau misalkan kita udah tahu nilai RT sama M-nya, maka kita harus lihat lagi di persamaan substitusinya. Persamaan Bernoulli itu kan sebenarnya yang ini. Nah, tapi kalau untuk memecahkan masalahnya menggunakan persamaan diferensial order 1, maka yang kita lihat adalah persamaan setelah disubstitusikan. Kan ada tuh di slide-nya kalau nggak salah kakak tuh, yang disubstitusi itu adalah nilai si pangkat Y pangkat M-nya gitu. Yang diganti dengan Z pangkat 1 min M gitu. Tapi kalian nggak perlu lihat itunya karena nanti kelamaan gitu. Yang penting kalian lihat persamaan akhirnya seperti apa. Ini ya yang kakak kotakin. Nah, terus tinggal kalian ganti aja. M-nya ganti pangkat min 1, terus tadi T-nya itu T-nya itu fungsinya min T, lalu tinggal kalian masukin aja. Nah, kebetulan di sini RT-nya itu 0 gitu. Jadi di sini kan yang bagian yang ininya itu 0 gitu. Jadi langsung aja dz dt sama dengan si 1 min mt ini yang udah kita ganti, hasilnya jadi dz dt sama dengan min 2 kali t gitu ya. Oke, berarti yang ini jawabannya tadi min 2 kali t. Berarti yang ini ya jawabannya. Oke, kalau misalkan kalian nggak ngerti langsung tanyain aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, yang kedua, solusi umum dari persamaan diferensial eh, Y double aksen ditambah 3Y aksen min 4Y sama dengan 0. Oke, jadi kakak perlu liatin dulu deh ininya. Ya, kalau di ya kita cek dulu. Ya, orde 2 itu ini bagi berapa? Oke, yang ini. Jadi kalau misalkan yang ini kan persamaan diferensialnya itu adalah diferensial yang kedua. Jadi kalau diferensial yang kedua itu kalian harus tahu bentuknya dulu. Nah, bentuknya kalau orde kedua itu kalian nanti mengenal ada yang namanya akar karakteristik. Itu akar karakteristik itu ciri khasnya ada 3. Kalau misalkan akarnya itu berbeda dan terdefinisi, kalau akarnya sama, dan kalau akarnya imajiner. Oke, nanti biar gampang kita langsung ke soalnya aja biar mudah ya. Oke, di soalnya itu adalah Y aksen, Y double aksen plus 3 Y aksen min 4Y. Maka bisa kita tulis, dua ya yang ini ya. Nah, di persamaan diferensial itu kalian kan udah tahu ada solusi partikular dan solusi komplementer. Nah, kalau di solusi partikularnya, oke, kita catat dulu. Nah, kalau di solusi partikular, nilai ini kan nilai B namanya ya. Entah B, entah K, entah C, nggak apa-apa. Jadi bisa diperoleh itu dari B dibagi A2. Kalau dibikin bersama diferensial itu adalah Y double aksen ditambah A1 kali Y aksen min A2, ditambah A2 kali Y sama dengan B. Nah, di sini kasusnya A1 itu nilainya 3, A2 itu nilainya min 4. B-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau ditanya partikularnya berarti rumusnya kan bisa kita cari dari B dibagi A2. B-nya 0, terus A2-nya itu min 4, maka hasilnya 0. Lalu yang kedua, solusi komplementer itu diperoleh dari akar karakteristik. Akar karakteristik itu caranya adalah kita lihat dulu di soalnya. Kita lihat soalnya, berarti kalau dibikin akar karakteristik, Y double aksen ini jadi R kuadrat. Y aksen ini jadi R, dan di sebelah kanannya itu adalah konstanta. Gitu. Jadi kalau kita pindahkan angkanya, jadi ditambah 3, terus dikurang 4, sama dengan 0. B-nya nggak perlu dimasukin. Maksudnya gini, kalau misalkan di sini kan B-nya 0. Kalau di soal kalian ketemunya B-nya sama dengan 5, di sini kalian jangan bikin langsung sama dengan 5 gini ya. Gitu. Kenapa? Karena solusi partikular itu diperoleh ketika kita mengasumsikan nilai konstanta yang sebelah kanannya, luas kanannya itu sama dengan 0. Jadi ini langsung aja 0. Mau berapapun angka di B-nya itu, pokoknya kalau misalkan selain 0, tetap kalian harus nulis isinya sama dengan 0. Oke, lalu tinggal yang ini ya. Tinggal kalian, salah, yang ini.
Terus tinggal kalian cari nilai R1 dan R2-nya. Ya, rumus sejuta umat udah pada tahu lah ya dari SMA. eh, yang polanya itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC gitu kan. Karena di sini di soalnya kita menggunakan Y double aksennya itu kan A-nya itu sama dengan 1. Di sini kan 1. Maka ini bisa kita ganti jadi 4C gitu. Oke, terus dilihat aja, tinggal kalian ganti aja. B-nya itu maksudnya yang A1 ini. Itu maksudnya. Bukan B ini, maksudnya sini A1. Gitu. A1-nya itu sama dengan 3, jadi min 3 plus minus akar B kuadrat. Di sini B-nya kan A1, berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9. Lalu ditambah 4C. Karena A-nya 1 kan jadi langsung 4C. Min 4 kali A2-nya min 4. Min kali min jadinya positif. Jadi ditambah 4 kali 4. Diakarin, terus nanti kalian peroleh hasilnya di kakak hapus dulu. Oke, hasilnya itu yang ini. Yang ini ya hasilnya. Nah, berarti dibagi 2. Tadi kan ada per 2-nya gitu ya, kakak lupa. Oke, berarti min 3 plus minus 5 per 2. Dan jangan sampai lupa dibagi 2 dulu ya. Gitu. Oke, kita ambil R1. R1 kita ambil yang positif. Jadi maksudnya min 3 ditambah 5. Min 3 tambah 5 kan 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Berarti kita peroleh R1 itu sama dengan 1. Lalu yang kedua, R2-nya ketika kita ambil yang negatif, yang minus. Berarti min 3 dikurang 5. Hasilnya min 8. Dibagi 2 berarti min 4. Oke, persamaan akar beda. Ini kakak hapus dulu ya. Persamaan akar beda itu bisa kita cek. Sorry. Persamaan akar beda. Akar ini maksudnya diferensial order 2. Kalau misalkan akarnya beda berarti dia masuk kategori yang ini. Akar real berbeda. R1 tidak sama dengan R2. Jadi solusi komplementernya itu bisa kalian bikin seperti ini. Gitu. Di sininya A itu konstanta, B itu konstanta yang lain. A kali E pangkat R1 kali T ditambah B kali E pangkat R2 kali T. Oke, terus tinggal kita matiin lagi di sini. Nah, di sini udah kakak tuliskan ya. Udah kakak tulisin. Cuma biasanya kakak kurang ini sama A dan B. Biasanya kakak misalkan ya A1 dan A2. Pokoknya ya terserah kalian. Intinya A1 dan A2 ini atau A sama B tadi itu konstanta. Oke, berarti YC sama dengan R1-nya kita peroleh kan sama dengan 1. 1 kali T berarti A1 dikali E pangkat T. Ditambah A2 dikali E pangkat R2T. R2-nya kita peroleh min 4. Jadi E pangkat min 4T. Gitu. Berarti ini solusi komplementernya. Nah, solusi umum itu diperoleh dari YC ditambah YP. Nah, tapi karena tadi kita peroleh YP-nya itu yang ini sama dengan 0, maka ya tinggal solusi umumnya terdiri dari solusi komplementer. Jadi yang ini ya, YT sama dengan A1 kali E pangkat 1, ini 1, sorry, bukan R ya. 1 T atau E pangkat T ditambah A2 dikali E pangkat min 4T. Oke, jadi gitu ya. Tinggal kita cek di soalnya. Oke, berarti Y sama dengan A1 kali E pangkat T, A2 E pangkat min 4T. Berarti yang ini. Jawabannya D. Gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi solusi partikularnya ada gitu, berarti jangan lupa ditambah lagi gitu, ditambah si solusi partikularnya. Karena di sini 0 ya udah sampai di sini aja gitu. Lalu yang ketiga, sifat jalur waktu dari YT sama dengan 5 dalam kurung min 1/10 pangkat T ditambah 3. Oke, ini ciri khas dari persamaan yang persamaan beda ya. Oke, kakak coba cek persamaan beda. Oke, sebelumnya udah pada bisa bedain apa bedanya persamaan diferensial sama persamaan beda. Kalau dari notasi ya tahu lah ya, persamaan diferensial itu notasinya bisa
Kayak bisa Y aksen, bisa seperti ini, ataupun bisa tanda titik dot di atas ini, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan persamaan beda, ciri khasnya itu ada YT plus 2, seperti ini. Gitu. Kalau dari notasinya. Kalau dari pengertiannya, persamaan beda itu waktunya itu sifatnya discrete. Discrete itu maksudnya dia berupa bilangan-bilangan satuan seperti 1, 2, 3, 4 gitu, nggak ada nilai desimalnya. Tapi kalau diferensial itu bisa gitu. Jadi ini sifatnya kontinu. Kayak di persamaan beda, kayak persamaannya udah tahu ya, YT plus 1 ditambah A kali YT sama dengan C. Tadi sebentar, yang ditanya sifat jalur waktu. Sifat jalur waktu itu di slide apa ya? Oh, di slide ini ya, berarti ya. Oke, kita coba cek caranya dulu. Oke, sifat jalur waktu dari ini 5 kali min 1 per 10 pangkat T. Oke, kita bedain dulu ya. Kita bedain, kita samain sama yang tadi ya. Yang ini. YC, sorry, mana ya? Nah, yang ini. Ini pakainya A ya, coba kakak cek dulu. Nah, yang ini aja deh. Oke, solusinya bentuknya persamaannya itu seperti ini kalau yang persamaan beda. Jadi kalau kita samain dengan yang ini, oke, berarti A-nya itu sama dengan 5, yang di dalam kurung ini A-nya itu 1 per 10. Kan ini ada minnya ya. Berarti nilai A itu sama dengan 1 per 10. Oke, sifat jalur waktunya gimana? Sifat jalur waktunya itu kita lihat dari yang ini. Dari yang ada pangkat T-nya. Gitu. Nah, di sini kan berarti kita bisa tuliskan gini ya. Sorry, min 1, jangan warna biru deh, nggak kelihatan. Oke. Min 1 per 10 dipangkatkan T. Oke, jalur waktunya gimana? Kita lihat dulu yang pertama, apakah dia berosilasi atau tidak. Berosilasi itu maksudnya dia bergelombang. Kalau dan yang kedua, apakah dia bentuknya divergen, konvergen, atau seragam. Oke, kakak jelasin dulu konsepnya gini. Jadi kalau misalkan kalian gambar nih ya, T terus YT, maksudnya osilasi itu bentuk grafik osilasi itu maksudnya gini. Nah, ini maksudnya bentuk grafik osilasi. Tapi kalau tidak berosilasi, itu bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, lurus gitu. Oke, yang pertama kalau misalkan ada ciri khas ya, yang di dalamnya lihat yang ini, kalau misalkan dia nilainya sorry, yang ini, kalau nilainya lebih dari 0, berarti dia tidak berosilasi. Maksudnya, kalau misalkan yang di dalam kurung ini sama dengan positif, ini kan negatif ya, misalkan gini, 5 gitu. Berarti kan 5T. Nah, 5 itu kan berarti grafiknya itu kalau misalkan dipangkatkan, dia itu kan bentuknya naik, bisa gini gitu. Tapi kalau dia nilainya negatif, seperti yang ini, min 1 per 10, berarti dia nilainya, berarti dia mengalami osilasi gitu. Berarti dia naik turun. Kenapa? Karena kalau misalkan T-nya itu sama dengan 1, nilainya negatif, min 1 per 10. Kalau T-nya 2, nilainya positif, 1 per 100 gitu. Jadi dia bolak-balik, negatif, positif. Makanya bentuknya gini, gitu grafiknya. Oke, berarti yang pertama dia itu pasti berosilasi karena dia nilai yang di dalam kurung ini nilainya negatif. Lalu yang kedua, apakah polanya divergen, konvergen, atau seragam? Divergen itu maksudnya menyebar. Sorry, kita tulis sedikit ya. Menyebar. Kalau konvergen itu meredam atau mengecil gitu. Kalau seragam itu nilainya sama. Oke. Kalau dia berosilasi, divergen, bentuknya gini. Tuh, makin lama makin gede. Tapi kalau misalkan dia konvergen, kebalikan. Tadinya gede, makin lama makin kecil. Gitu. Kalau seragam, sama. Bentuknya gini. Nah, gitu bedanya ya. Oke, sekarang kalau syarat divergen, konvergen, seragamnya dilihat dari mana? Dimutlakin aja yang di dalam kurung. Berarti kalau misalkan ini, kita mutlakin min 1, gini ya. Min 1 per 10, berarti kan ini sama dengan
1/10, ya kan? 1/10 itu nilainya lebih kecil dari 1. Berarti dia kategorinya konvergen. Berarti jawabannya 2. Berosilasi dan sifat osilasinya itu konvergen. Itu ya. Oke, ini kakak hapus. Sorry kakak agak jelasin konsepnya supaya kalian paham gitu maksud bentuk grafiknya gimana, jalur waktunya gimana gitu. Oke, berarti kita cek osilasi dan konvergen. Osilasi konvergen berarti jawabannya yang A gitu ya. Oke, kenapa kita perlu memahami jalur waktu? Kadangkala di persamaan itu kalau misalkan kita tidak bisa mencari ininya, kita tinggal lihat dari bentuk grafiknya. Oke, ini jawabannya udah kakak ini tadi ya. Sekarang yang soal yang keempat. Oke, soal keempat, permintaan dan penawaran untuk model Cobweb sebagai berikut. QD sama dengan 18 min 3 kali PT, dan QS-nya sama dengan min 3 ditambah 4 PT min 1. Tentukan equilibrium harga intertemporal dan tentukan jenis pola osilasinya. Oke, kita disuruh cari P garis sama uh, jenis osilasinya. Berarti yang ini. Oke. P garis itu maksudnya itu sebenarnya adalah solusi partikular. Ini ganti warna apa ya biar terang ya. Gitu aja. Oke, solusi partikular itu kalau di persamaan model Cobweb itu P garis. Yang si P garis ini caranya bisa 2. Oke, cara yang pertama adalah yang ini. Model Cobweb itu. Oke. Nah, kita lihat di persamaan model Cobweb yang ini ya. Yang alfa, min beta, terus yang ini min lambda di gamma ditambah theta. Oke, kalau misalkan dari yang cara pertama yang kakak tulis di sini, oke, mencari P garis itu sama dengan alfa ditambah beta per gamma ditambah theta gitu. Nah, di sini kita nggak perlu lihat tandanya. Di sini kan campur-campur ya, negatif, negatif, positif, positif gitu. Nah, yang penting pokoknya dia memenuhi alfa, alfa dikurang beta kali P kalau di QD, dan satu lagi min gamma ditambah theta dikali PT min 1 kalau di QS-nya. Jadi kita tinggal lihat angka di dalamnya aja. Gitu. Oke, jadi ini tinggal kita ganti alfanya 18 ditambah betanya 3 yang ini, terus dibagi gamanya 3 ditambah 4 karena tetanya 4 sama dengan 21 dibagi 7. Berarti P garisnya itu sama dengan 3. Oke, itu cara yang pertama ya. Lalu kalau misalkan kita udah dapat nih solusi partikularnya, berarti kita mencari si solusi komplementer. Cuman kita di sini nggak tahu bentuk persamaannya seperti apa. Kayak model Cobweb itu kan kategori dari persamaan beda ya. Kita cek udah nggak? Iya, persamaan beda. Ada tanda T-1 di sini. Berarti kalau kita bikin dulu ke persamaan beda yang seperti ini. Nah, yang ini. Jadi T ditambah 1 atau T yang lebih besar itu sebelah kiri, terus ditambah YT. Gitu. Kalau misalkan T plus 2 sama T plus 1 berarti bikinnya gimana? Berarti ya sama aja. YT plus 2 ditambah A kali YT plus 1. Gitu. Pokoknya T ditambah angka yang paling gede itu sebelah kiri, yang kecilnya yang sebelah kanannya gitu. Sama dengan C atau B boleh. Oke, kita kembali ke jawabannya. Oke. Terus, nah kita samain dulu. Mencari model Cobweb itu kan kita harus menyamakan dulu ya, mencari equilibrium. Berarti 18 dikurang 3 PT sama dengan min 3 plus 4 PT min 1. Oke, kita pindahkan dulu ke kiri ya. Min 3 PT, min 4 PT min 1, terus yang konstanta dipindah ke kanan. Yang C itu yang tadi. Ini kakak tulis, coba kakak tulis lagi ya. Berarti kan P, T ditambah A, P, sorry, gini, PT plus 1 ditambah ditambah A dikali PT sama dengan C. Nah, C itu berarti yang ini ya, min 21.
Oke, di sini kan angkanya masih 3, terus tandanya masih negatif. Harus dipecahkan dulu menjadi di sini harus 1 gitu. Berarti semua ruas dibagi min 3. Oke, hati-hati ya yang kakak bilang tadi. Walaupun di sini T-nya kelihatannya kayak T-nya ini banyak gitu. Kadang-kala kita suka kebalik, suka menempatkan si min 4-nya yang di sebelah kiri, terus yang sininya sebelah kanan gitu. Jadi kebalik. Tadi yang kakak bilang ya, pokoknya T yang lebih gede itu yang sebelah kiri, T yang lebih kecil yang sebelah kanan. T sama T min 1 kan lebih besar yang T gitu. Makanya dia letaknya sebelah kiri. Oke, semuanya dibagi min 3, hasilnya PT sama dengan, PT ditambah 4/3 PT min 1 sama dengan 7. Tandanya semua positif ya, karena semuanya dibagi negatif 3. Oke, udah dapat ya bentuk persamaan beda order satunya, tinggal kita cari si solusi partikular. Nah, ini masuk cara yang kedua. Kalau di persamaan beda, kita mencari solusi partikular itu rumusnya yang ini. Nah, sama dengan B per A plus 1. Nah, B-nya itu 7, A-nya itu tadi 4/3, yang ini ya. Terus ditambah 1, yang ini di bawah. Oke, 7 dibagi 7/3, hasilnya 3. Nah, ini kan udah sama ya. Mau cara pertama, mau cara kedua, hasilnya sama. Jadi ya terserah. Ketika mencari solusi partikular di model COCWeb, mau pakai yang persamaan ini, atau kalian ubah dulu ini baru kalian hitung solusi partikularnya dengan rumus dasar, hasilnya sama aja. Kayak gitu ya. Ini dihapus dulu. Oke, wah. Oke, solusi komplementer. Solusi komplementer di persamaan beda order 1 bentuknya yang ini. Oke, tinggal kalian masukin aja. Tadi A-nya itu sama dengan 4/3. Berarti A dikali min 4/3 pangkat T. Nah, solusi umumnya itu adalah solusi komplementer ditambah solusi partikular. Gitu. Solusi partikular itu kalau di soal cerita seperti ini itu ini maksudnya adalah equilibrium. Oke, berarti tinggal pindah-pindahin aja ya. A dikali min 4/3 pangkat T ditambah PT itu yang nilainya sama, P garis yang ini yang nilainya sama dengan 3. Oke, tadi ditanya berosilasinya gimana gitu. Kalau misalkan berosilasi terus sifatnya gimana gitu maksudnya. Oke, syarat osilasi itu kalau misalkan nilai di sininya harus negatif gitu ya. Ingat ya, pokoknya kalian sebenarnya nggak perlu ngafal rumus. Pokoknya kalau sebuah bilangan, mungkin sebuah bilangan misalkan B terus ada pangkat T misalkan, kalau bilangan itu nilainya negatif, pasti dia osilasi gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan negatif ya kan min dipangkatin sesuatu, kalau pangkatnya ganjil hasilnya negatif, kalau pangkatnya genap hasilnya positif gitu. Makanya nilainya harus negatif. Nah, ini negatifnya tandanya dari kurang dari 0. Nah, karena di sini nilainya negatif, maka dia berosilasi. Oke, kedua, dia divergen atau konvergen atau sama gitu, seragam. Oke, dilihat dari si mutlaknya tadi yang kakak tuliskan tadi ya. Oke, berarti kalau dia dimutlakin terus lebih dari 1, berarti dia divergen. Berarti bentuknya osilasinya bentuknya gini. Tuh, makin gede. Seperti itu ya. Oke, tinggal kita lihat ke jawabannya. Oke, tadi harga intertemporal, equilibrium harga intertemporal itu maksudnya yang P garis. P garis itu jawabannya 3 tadi kan. Terus pola osilasinya gimana? Dia berosilasi. Seragam atau eksplosif? Dia eksplosif. Eksplosif itu nama lainnya dari divergen. Gitu. Eksplosif itu kan meledak gitu ya, maksudnya makin gede gitu osilasinya. Berarti jawabannya yang B. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Tentukan persamaan karakteristik dari YT plus 2 min YT plus 1 ditambah setengah YT sama dengan 2. Oke, persamaan karakteristik. Kita cek dulu ke slide-nya. Kalau yang persamaan beda. Tadi, di persamaan beda pun sebenarnya sama. Ketika kita membuat persamaan karakteristik seperti ini. B kuadrat ditambah A1 kali B ditambah A2 sama dengan 0.
Oke, berarti kan sini sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi sebenarnya kasusnya sama ya. Ya walaupun walaupun di sini ya angkanya 2, kalau misalkan ditanya akar karakteristiknya seperti apa, maka di sini kita bikin 0 gitu ya. Jadi ya sama aja, tinggal kita masukin. Di sini ya 1, berarti di sini yang min 1, yang ini, sorry gini-gini. Di sini ya 1, sama ya. Di sini yang min 1, sama. Di sini ya setengah. Oke, berarti akar karakteristiknya itu R kuadrat dikurang R ditambah setengah sama dengan 0. Oke, simpel ya. Gitu. Karena cuma ditanya sampai sini. Belum ditanya solusi umumnya gimana gitu. Oke. Jadi R kuadrat min R ditambah setengah sama dengan 0. Oke, kita cek. Nah, di situ kakak misalkan dengannya R. Kalau misalkan mau kalian misalkan dengan B sesuai di slide kalian, sebenarnya sama aja, nggak apa-apa ya. B kuadrat R kuadrat min R ditambah setengah sama dengan 0. Atau B kuadrat min B plus setengah sama dengan 0. Jawabannya yang D. Itu ya. Ingat ya kalau misalkan kalian nggak ngerti, langsung ditanyain aja. Oke, kita ke soal isian yang agak ribet. Misalkan permintaan dan penawaran adalah KD sama dengan alfa min beta kali P dikurang. Kakak lupa ini namanya notasi apa ya? Makanya kakak di jawabannya kakak misalkan dengan yang lain, misalkan dengan lambda. Terus dikali dP per dt. Dan QS sama dengan theta dikali P. Oke, ini ada tambahan catatan. Ini kakak warnain biru. Kalian nanti ada kaitannya dengan di jawabannya ya. Oke, dengan asumsi bahwa pasar adalah bebas pada setiap titik waktu, carilah jalur waktu PT. Penyelesaian umum. Penyelesaian umum itu maksudnya solusi umumnya. Oke, kita ke jawabannya dulu. Oke, ya. Oke, tadi ini soalnya penyelesaian umumnya pertama. Kita cari dulu solusi partikular. Kenapa sih harus dimulai dulu dari solusi partikular, dari tadi gitu ya? Karena solusi umum itu adalah jumlah dari solusi partikular dan solusi komplementer. Nah, ini solusi partikular itu maksudnya P garis. Biar nggak lupa. Oke, di sini kakak nyarinya nggak pakai cara yang ribet kayak gini gitu. Kakak ya pokoknya disamain aja lah dulu gitu. Oke, berarti QD sama dengan QS. Ya udah, berarti kalian tinggal pindahin QD-nya gimana, QS-nya gimana, terus disama-samain, kita bikin jadi persamaan diferensial orde 1 gitu. Ini kan persamaan diferensial kan kalau ada notasi D kayak gini. Oke, berarti tinggal kalian sama-samain ya bisa lah ya. Seperti ini nanti jawabannya. Yang konstan tadi sebelah kanan, pindahkan ke kanan, terus sisanya dipindahkan ke kiri. Oke, berarti min lambda dikali dP per dt dikurang beta kali P dikurang theta kali P sama dengan min alfa. Oke, terus di syarat persamaan diferensial orde 1, oke, persamaan diferensial orde 1 itu wajib di sini ya 1. Nah, di sini ya harus 1. Jadi kalau di sini min lambda, oke, di sini min lambda, berarti di sini harus semua ruas dibagi dengan min lambda. Gitu. Sorry, ini kakak ganti lambda karena kakak nggak tahu itu notasi apa tadi, lupa kakak. Oke, berarti di sini hasilnya min lambda bagi min lambda itu 1, berarti sini sudah 1. Tinggal, nah di sini kan variabelnya sama-sama P, ya kan? Sebenarnya ini boleh kita tulis kayak gini, min dalam kurung beta ditambah theta dikalikan dengan P. Kayak gini ya. Oke, kelihatan ya. Sorry. Maksudnya gini, min beta ditambah dengan theta kali P. Oke, yang ini ya. Yang ini bisa diganti dengan seperti ini. Terus dibagi dengan min lambda. Berarti kan coret, ya kan? Hasilnya positif gitu. Berarti jawabannya yang ini. Gitu ya. Dikalikan dengan P. Sama dengan di sini juga jangan lupa dibagi min
lambda. Min dibagi min positif. Berarti tinggal alfa per lambda. Gitu ya. Oke. Nah, kita udah dapat nih persamaan diferensial order satunya. Bentuk bakunya seperti apa gitu. Nah, berarti yang di sebelah kiri variabel yang ini, nggak kelihatan lagi di sini. Yang sebelah kiri variabel yang ini, itu adalah A. Yang di sebelah kanan, yang bentuknya konstanta, itu adalah B. Maka mencari solusi partikular itu rumusnya B dibagi A. B itu adalah alfa per lambda. A itu adalah beta plus theta per lambda. Nah, dibagi ada sama-sama bagi lambda, berarti coret lambdanya, sisa alfa dibagi beta ditambah theta. Oke, gitu ya. Oke, solusi partikularnya ini udah dapet. Tinggal satu lagi kita cari solusi komplementer. Oke, solusi komplementer dasarnya yang ini. A1 dikali E pangkat min AT. Tinggal kita ganti tadi A-nya itu adalah yang ini ya, yang beta ditambah theta per lambda dikali T. Maka solusi umumnya adalah solusi komplementer ditambah solusi partikular. Partikularnya itu tadi 3, maka yang komplementernya yang ini. Tadi ditanya juga kan, sifat equilibriumnya gimana gitu. Oh ya, berarti penyelesaian umumnya yang ini. Jawabannya yang ini. Kayak gitu ya. Terus soal yang B-nya, bentuk apa? Sifat jalur waktunya seperti apa gitu. Kayak sifat jalur waktunya itu kita lihat dari yang pangkatnya ini, gitu ya. Nah, kalau misalkan dia konvergen, kalau yang di sininya nilainya positif. Oke, mungkin tanya, kok di sini nilainya harus positif gitu? Karena kalau misalkan yang di sini positif, di sini kan di luarnya negatif nih. Berarti kan dikali negatif hasilnya negatif gitu. Terus kalau yang bentuknya yang ini ya, sorry ya. Kalau dia konvergen ya. Tuh. Kalau divergen tinggal dibalik aja. Gitu. Oke. Nah, terus kita nggak tahu nilai beta berapa, nilai theta berapa, nilai lambda berapa. Oke, tadi ada di soal yang udah kakak warna biruin. Nah, pokoknya semua tandanya itu nilainya positif. Oke, ya, yang ini ya. Mau alfa, mau beta, mau lambda, mau theta itu nilainya positif, lebih dari 0. Maka kalau kita lihat lagi di soal, di jawabannya maksudnya, oke, berarti ini positif. Nih, kakak tulis dulu. Beta ditambah theta per lambda harus konvergen dia kalau lebih dari 0. Oke, ini berarti konvergen. Syarat konvergen kan gini. Oke, tinggal kita lihat. Di soal semuanya positif. Ini positif, ini positif, beta positif, ini positif, dibagi positif. Pasti ini jawabannya apa ini? Bilangan apa? Negatif apa positif? Pasti positif gitu. Maka udah kita peroleh kalau si jalur waktu yang udah kita cari ini itu pasti konvergen. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kalian cek di sini hasilnya negatif nih, ya udah berarti di sini kalian tinggal ganti jadi divergen gitu. Sama aja ya maksudnya. Oke, konvergen itu nama lainnya stabil secara dinamis gitu. Kalau misalkan divergen itu tidak stabil secara dinamis, ya kata-kata aja sebenarnya mah konvergen, divergen gitu ya. Oke, kalau dia konvergen, pasti dia menuju harga intertemporalnya atau seiring berjalannya waktu, dia bakal menuju si harga equilibrium si 3 ini gitu. Berarti dia stabil secara dinamis. Ini itu namanya konvergen. Takutnya ini kalian bingung jadi nama lainnya gitu ya. Kalau divergen tidak kasih tanda aja tidak stabil itu baru divergen. Gitu ya. Oke. Jadi intinya jawabannya oke. Penyelesaian umumnya tadi udah ya. Yang ada A dikali E pangkat min beta ditambah theta per lambda kali T ditambah 3. Terus apakah pasar ini mempunyai equilibrium harga intertemporal yang stabil secara dinamis? Berarti jawabannya iya gitu. Kenapa? Tadi udah kalian buktiin, ya kan?
kalian buktiin kalau si nilai si beta yang nilainya positif, theta nilainya positif, lambda nilainya positif, maka semua ini nilainya positif dan dia lebih dari 0, maka dia sifatnya konvergen. Gitu. Kalau kurang dari 0, hasilnya negatif. Gitu. Oke, gitu ya. Berarti jawabannya iya karena alasannya ini. Oke, soal selanjutnya. Soal yang nomor 2. Buktikan bahwa setiap persamaan diferensial berikut adalah eksak. Jika iya, tentukan solusinya. Oke, ini persamaan eksaknya. Biar agak lama, udah kakak pindahin di sini ya. Oke, persamaannya yang ini. Oke, tapi sebelum itu, kakak share ini ya dulu. Persamaan eksak itu yang ini. Oke, persamaan eksak itu kan DF sama dengan Fx dx ditambah Ft dt ini yang sesi UTS kemarin gitu. Oke, kalau dia eksak ketika kalian turunkan, nah kalian turunkan salah satunya terhadap variabel yang lain yang saling menyilang, maka nanti Fxt itu nilainya sama dengan Ftx yang ini. Ya, kalian review lagi sih di sesi UTS kemarin ya. Oke, cuma di sini kita memisalkan. Ya, berarti kan samanya harus bentuk bakunya ini. Fx itu kita misalkan mxt. Ft kita misalkan dengan nxt. Maka kalau di jawabannya, nah ini. Nah, ini kan bentuknya belum bentuknya yang kayak gini ya, yang kayak tadi, yang sorry. Bentuknya belum sama seperti yang ini. Nah, bentuknya nggak sama kayak gini. Maka supaya kita nyamain, ini harus sama dengan 0 ya, sorry. Dari sini berarti. Nah, harus sama seperti yang ini. Berarti di jawabannya harus ininya kita ubah dulu. Oke, caranya nanti kalian pindahkan ke kanan. Ini kan tandanya yang ini. Pindahkan ke kanan, tandanya jadi negatif. Terus kalian kali silang. Gitu. Dikali silang, nanti hasilnya bentuknya sama yang ini. Kayak gitu ya. Nah, yang ininya bagian si DY, yang ininya bagian yang ini, bagian si DT. Gitu. Nah, tadi kan bentuknya X sama T. Gitu. Kalau misalkan di sini Y sama T, ya udah X-nya kalian ganti aja sama Y. Gitu. Nggak masalah ya. Oke, tadi kan kita misalkan di sebelah kiri DY, kita misalkan M FY ya tadi ya. FY yang nilainya itu sama dengan M YT atau M aja gitu. Dan yang sebelah sininya itu nilai dari FT atau N. Itu sama aja. Oke, berarti nilai MYT, sorry, berarti nilai MYT itu ini, nilai NYT itu ini. Oke, cara kita mencari solusinya pertama adalah kita cari dulu nilai MT dan nilai NY. Gitu ya. Oke, misalkan di sininya kita turunkan terhadap T, di sininya kita turunkan terhadap Y, gitu. Kenapa di sininya turunkan terhadap T, kenapa nggak terhadap Y? Karena di sininya Y, maka di sininya harus diturunkan terhadap T, gitu. Kalian review lagi tuh. Karena turunan kedua yang sifatnya saling silang, itu nilainya sama. Kalau dia PD-nya eksak, gitu. Jadi kalau misalkan sini Y, sininya turunkan terhadap T. Kalau di sininya T, di sininya turunkan terhadap Y, gitu ya. Oke, berarti MT itu hasilnya yang ini. Kita turunkan terhadap T, duanya ke depan, dikali 4 hasilnya 8, Y pangkat 3, T-nya berkurang 1. Jadi 8 kali Y pangkat 3 kali T. Dikali, sorry. Dan yang satu lagi, turunkan terhadap Y, yang si N ini. Berarti yang ini, turunkan terhadap Y. Yang ini, 2 kali Y pangkat 4T, berarti 4-nya ke depan, hasilnya 8. Di sini hasilnya 0. Karena di sini nggak ada variabel Y gitu ya. Jadi ini dianggap konstanta. Oke, MT sama dengan ini, NY sama dengan yang ini. Karena MT nilainya sama dengan NY, maka PD-nya ini adalah, yang ini adalah eksak. Jadi dia termasuk PD eksak gitu.
Oke, gitu ya. Oke, berarti udah kita buktiin kalau persamaan yang ini adalah PD eksak. Lalu yang kedua, kita udah tahu PD-nya itu eksak. Solusinya gimana? Oke, solusinya di slide-nya nih, nanti kalian baca sendiri ya slide-nya. Solusi PD eksak itu pertama kalian mencari yang ini. Nah, kalian bikin dulu nilai fxt sama dengan integral mxt dx ditambah ft. Atau boleh juga kalian cari yang ini. Tapi kalau kata kakak gak ambil yang ini gitu. Karena nanti urutannya beda kalau kalian ngambilnya yang ini. Kalau ngambilnya yang ini nanti samaannya harus diubah lagi dari awal gitu. Jadi pokoknya ingatnya gini. Udah ingat yang ini aja gitu. Yang ada M-nya, ambil yang ada M. Jangan yang N gitu ya. Oke, sekarang nah di sini udah kakak tulis. Tadi yang di slide-nya yang ini. Oke, berarti FYT sama dengan integral M. MYT itu adalah yang mana tadi? Yang ini ya, yang di bawah sini ya tadi. Sorry. Oke, gini aja. Nah, yang M-nya itu yang ini. Berarti integral 4Y pangkat 3T pangkat 2 yang ini terhadap DY ya. Di sini ya. M terhadap DY. Berarti kita integralkan terhadap Y. Berarti 4-nya pangkatnya naik jadi pangkat 4. Terus dibagi 4 hasilnya 1. T pangkat 2. Ditambah FT jangan lupa. Karena solusi PD eksak itu yang ini. Integral M terus ditambah FT. Yang tadi yang kakak bilang yang ambil yang ada M-nya. Jangan yang N-nya gitu ya. Oke, kita udah dapat nih. FT-nya itu adalah yang ini. Nah, sekarang kita cari lagi yang si FT ini sebenarnya apa gitu fungsinya. Caranya gimana? Coba F ini kita turunkan terhadap FT. Oke, jadi persamaan yang ini turunkan terhadap FT. Ya kan? Kita turunkan berarti 4-nya ke depan gitu kan. Terhadap T ya berarti sorry ya, terhadap T. Berarti 4-nya enggak. Berarti yang variabel T-nya aja. Berarti 2-nya ke depan, berarti 2 Y pangkat 4 T pangkat 1. Kurang kan? Oke, ditambah FT diturunkan terhadap T, berarti kita tulis dulu F aksen T. Gitu ya. Nah, sama ya, kayak gini ya. Oke, terus, nah karena FT itu sama dengan NYT. Mana tadi? Nah, yang ini. Oke, FT itu sama dengan NYT. NYT itu adalah yang ini. Gitu. Maka, ini sama dengan 2 Y pangkat 4T ditambah 3 T pangkat 2. 3 T pangkat 2. Oke, ini coret. Ini coret. Berarti apa? Berarti F aksen T itu udah ada hasilnya. Sama dengan 3T pangkat 2. Gitu. Nah, tapi kan di sini kita butuh FT nih. Berarti harus kita integralkan gitu ya. Ini kita integralkan terhadap T. Berarti FT sama dengan T, pangkatnya naik jadi 3, yang di depannya dibagi 3. Berarti 1 atau T pangkat 3. Nah, seperti yang ini. Nih kan tadi FT sama dengan T pangkat 3, sehingga FYT totalnya itu adalah yang ini. Oke, nah last nih. Solusi PD eksaknya gimana kalau udah kita lengkapin FYT-nya? Nah, solusi PD eksak itu FYT sama dengan C. Nah, berarti FYT-nya ganti aja yang tadi, yang ini. Nah, ganti. FYT ganti sama yang ini. Terus tinggal sama dengan kan dengan C. Gitu. Simple. Caranya ya, cara kebawahnya mungkin agak ribet ya gitu. Tapi pas tiba terakhirnya simple kok. FYT sama dengan C gitu solusinya. Tinggal kalian cari FYT-nya ini yang agak ribet tadi caranya. Oke. Tapi stepnya seperti itu ya. Tuh. Kalau mungkin di kelas diajarkan N-nya juga dia kalau misalkan lewat N gitu ya, integral N ditambah FT gitu. Nah, itu nanti harus ada yang kalian ubah dari sininya gitu. Atau permisalan ininya kalian balik. Yang ini jadi N, yang ini jadi M gitu. Terus ditukar yang ininya DT, yang ininya DY. Tapi agak agak bingung kalau kakak ngajarinnya yang lewat M gitu ya. Karena di ujian juga nggak bakal ditanya mau lewat N, mau lewat M. Pokoknya nanti hasilnya sama gitu. Endingnya sama. Endingnya ini. Mau lewat M atau N gitu ya. Oke.
Berarti buktikan apakah tadi diferensialnya itu eksak. Ya, udah kita buktiin kan. Kalau dia itu eksak, dan tentukan solusinya. Eh, Solusinya yang ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Carilah penyelesaian umum YP, YC. Oh iya, sorry. Selesainya jam berapa ya? Halo? 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 Iya, Kak. Suara kakak nggak jelas ya? Jelas kok, cuman sedikit kecil aja. Oh iya, sorry. Eh, Masih jelas suaranya? Iya, Kak. Masih ya? Nggak, kakak nanya selesainya jam berapa ya? Halo? Kakaknya Selesai tuh jam? selesai sama tanya jawab jam 11, Kak. Oh, jam 11. Berarti masih ada sekitar sejaman lagi ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini yang agak, menurut kakak agak susah ya. Oke, carilah penyelesaian umum YPYC serta penyelesaian definit dari masing-masing soal berikut. Yang A, oke, ini berarti persamaan diferensial. Dan dari mana persamaan diferensial? Di sini ada tanda aksen. Orde berapa? Ini pasti orde 2. Karena di sini ada double aksen gitu. Oke, kita share screen lagi. Sebentar ya, ini hilang jadinya. Oke, persamaan diferensial orde 2 berarti yang ini ya. Oke, yang pakai akar karakteristik. Akar karakteristik yang ini. Oke, berarti, oh sorry, bukan yang ini ya. Kita ke bawah, yang ini. Oke, tadi ada 2 ya, ada A sama B ya. Kita dari yang A dulu. Oke, Y double aksen T dikurang 4Y aksen T ditambah 8Y sama dengan 0. Oke, langkah pertama adalah kita lihat dulu samaan ininya. Apakah Y double aksennya udah sama dengan 1? Oke, di soal udah sama dengan 1. Jadi nggak perlu dibagi lagi ya semua rumusnya. Oke, persamaan diferensial kita samain dulu. Jadi Y, gini bentuknya. Y double aksen ditambah A1 kali Y aksen ditambah A2 sama dengan B. Pokoknya ingat samaan dasarnya itu yang ini. Nah, berarti di sini di soal adalah A1-nya itu sama dengan min 4, A2-nya sama dengan 8. Solusi partikular dari persamaan diferensial orde 2 itu solusi partikularnya itu adalah YP sama dengan B dibagi A2 gitu. Nah, ini ada catatan. Kalau misalkan ini, sorry, yang ini kalau misalkan A2-nya itu tidak sama dengan, sorry, tidak sama dengan 0 gitu ya. Kalau dia sama dengan 0, nanti YP-nya beda lagi. Gitu. Dan jadi ada 2 ya maksudnya. Kalau A2-nya tidak kalau A2-nya sama dengan 0, sorry, salah, bukan tidak sama dengan ya. Kalau A2-nya sama dengan 0, nanti YP-nya beda. Kalau misalkan ya sorry, A2 sama dengan 0 dan A1-nya tidak sama dengan 0. Terus satu lagi kalau A2-nya sama dengan 0, A1-nya sama dengan 0. Nah, nanti YP-nya beda lagi gitu. Nanti dibaca lagi di slide-nya ya. Nah, tapi memang di soal ujian biasanya yang tidak sama dengan 0 yang bisa dibagi gitu. Berarti B dibagi A2. 0 dibagi 8 ya hasilnya 0. Ini kan ada 0 nih. Oke, maksudnya yang A2 bukan yang B ya. Kalau yang B mah nggak apa-apa karena 0-nya di atas. 0 dibagi sesuatu hasilnya 0. Tapi kalau A2-nya yang 0, jadi dia dibagi 0, hasilnya jadi tidak terdefinisi gitu. Makanya ada solusi partikular yang bentuknya lain. Yang kalau A2-nya sama dengan 0 tadi yang kakak bilang. Oke, berarti YP-nya sama dengan 0. Sekarang solusi komplementernya. Nah, solusi komplementer kita peroleh dari akar karakteristik. Akar karakteristik itu ciri khas dari persamaan diferensial yang ordenya kedua.
Nah, di persamaan beda pun juga nanti kalian pakai akar karakteristik. Oke, akar karakteristiknya bisa ya bikin ya dari persamaan ini ya. Tinggal di sininya R kuadrat, di sini 1, ya kan, udah sama 1. Sini min 4-nya pindahin ke sini, terus 8-nya pindahin ke sini. Oke, tinggal pakai rumus yang ABC. Min di sini maksudnya B ya. Ini B. Min B, berarti min 4 plus minus B kuadrat. Berarti min 4 kuadrat itu 16. Terus C-nya itu adalah 8. Min 4 AC, A-nya itu 1. Jadi 4C, 4 kali 4 kali 8 sama dengan 32. Oke, terus kalian tambahin aja 4 plus minus akar. Ini kan hasilnya akar min 16 ya. Hasilnya imajiner tuh. Karena nggak mungkin akar nilainya negatif kan. Oke, berarti bisa kita pecah jadi 16 dikalikan dengan akar min 1. Akar min 1 itu namanya imajiner, notasinya I. Gitu ya. Oke, akar 16 ada, hasilnya 4. Berarti 4 plus minus 4 dikali akar min 1 per 2. Oke, jangan lupa dibagi ya, dibagi duanya ya, jangan lupa ya. Karena ini kan di sini 2A, A-nya itu kan 1, jadi hasilnya 2. Oke, 4 bagi 2, 2, dan plus minus 4 bagi 2, 2 kali min 1, akar min 1. Akar min 1 itu imajiner. Oke, kita lihat di slide-nya. Kalau dia imajiner, persamaan solusi komplementernya jadinya seperti ini. Di sini X ya, kalau tadi kan variabelnya Y. Berarti E pangkat HT dikali A cos VT ditambah B sin VT. Kalau kakak tadi versi kakak A1 cos VT ditambah A2 sin VT. Di mana R1 R2 itu adalah H plus minus IV. Oke, berarti kalau tadi di jawaban IV sama H-nya itu yang ini ya. Oke, kan 2 plus minus 2 akar min 1. Berarti kan 2 yang di depan itu adalah H, 2 yang kedua itu adalah V, yang ini adalah I. Gitu kan? H plus minus IV. Gitu. Oke, berarti kita peroleh H sama V-nya itu sama dengan 2. Oke, ini persamaannya yang tadi kakak bilang. Terus kita ganti hanya menjadi sini, menjadi 2. Berarti E pangkat 2T dikali A1 dikali cos VT. V itu sama dengan 2, cos 2T, ditambah A2 dikali sin V-nya 2, berarti sin 2T. Oke, solusi umumnya. Berarti solusi umumnya yang ini. Solusi umumnya, ingat harus komplementer ditambah solusi partikular. Solusi komplementernya yang ini, solusi partikularnya yang tadi yang di atas yang hasilnya 0. Yang 0 dibagi 8 kan 0 ya. Berarti ditambah 0. Berarti enggak bisa kita tulis lagi. Berarti sampai di sini aja. Oke, di soal diketahui Y0-nya 3 dan Y aksen 0 sama dengan 7. Nah, ini tujuannya biar kita dapat nilai A1 dan A2-nya itu berapa. Karena kita disuruh cari penyelesaian definitnya. Berarti yang harus lengkap banget. A1-nya dapat dan A2-nya juga dapat gitu. Oke, terus Y0 sama dengan 3. Tadi di soal udah diketahui. Maksudnya kalau T-nya sama dengan 0, berarti hasilnya 3 gitu. Oke, tadi udah dapat nih solusi umumnya yang ini. Tinggal kita masukin T-nya 0 semuanya. Oke, berarti di sininya 3 sama dengan, kan Y0 sama dengan 3. Berarti di sini tulis 3. 3 sama dengan E pangkat 2T. T-nya 0. 0 kali 2 berarti 0. E pangkat 0. Dalam kurung A1 dikali cos 0. 0 kali V. V-nya 2. 2 kali 0 kan cos 0 jadinya. Ditambah A2 kali sin 0. Sama dengan 3 sama dengan sesuatu kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya. 1 dalam kurung A1 cos 0 itu sama dengan 1. Oke, nanti buka lagi ya. Catatannya, sin 0 itu sama dengan 0. Berarti 1 dikali A1 kali 1, A1 ditambah 0. Berarti dalam kurungnya itu adalah A1. 3 sama dengan 1 kali A1, kalian peroleh berarti A1 sama dengan 3. Gitu ya.
Oke, sekarang ini agak ribet. Yang Y aksen sama dengan Y aksen 0 sama dengan 7. Nah, makanya kakak tulis dulu Y aksen turunannya terhadap T. Oke, ini kita turunkan terhadap T. E pangkat 2T dikali dalam kurung gitu. Nah, kalau perkalian, turunan perkalian masih ingat? Ini kita misalkan dulu ya. E pangkat 2T itu kita misalkan U, yang dalam kurung kita misalkan V. Kalau di perkalian, bentuknya gimana? U aksen V ditambah UV aksen kan? Oke, berarti U aksen V. U aksen V itu yang ini. Oke, U aksen V. Berarti turunkan U-nya. Turunan E pangkat 2T. Apa ini turunannya? Turunan E pangkat T itu kan pasti E pangkat T juga kan? Dia sendiri kan? Tapi kalau ada angka 2 di depan seperti ini, 2-nya kalian kedepanin dulu. 2, lalu kalian kaliin dengan E pangkat 2T. Nanti review lagi kalkulusnya ya. Ini aturan rantai. Oke, berarti turunan U itu adalah 2 kali E pangkat 2T. Satu lagi, P. P-nya nggak perlu kita turunkan. Tinggal kita pindahin aja nih dari A1 kali cos. Dari A1 kali cos VT ini sampai di sin VT ini kita pindahin. Gitu. Dan jangan lupa ganti V-nya ya. Karena kita udah dapat tadi nilai V-nya itu sama dengan 2. Nah, ditambah sekarang gantian. UV aksen. UV aksen itu yang ini. Oke. U-nya tetap nih. pangkat 2T. Nah, sekarang P aksen. Gimana nih mencari turunan A1 cos, cos VT ditambah A2 kali sin VT. Oke, caranya ya tinggal turunkan aja terhadap T. Turunan cos masih ingat nggak? Turunan trigono. Turunan cos itu min sin. Turunan sin itu cos. Gitu, jadi dibalik. Oke, ini udah kakak cari. Nah, tapi di sininya bukan gini ya maksudnya. Turunan cos T itu sama dengan min sin T. Tapi kalau di sini ya cos 2T, bukan berarti di sininya min sin 2T langsung gini. Enggak ya, karena di sini angkanya bukan 1. Jadi harus pakai aturan rantai. Jadi harus ini kalian turunkan dulu. Gitu. Jadi hasilnya adalah 2 kali min sin 2T. Gitu. Hati-hati ya nanti pas ngerjain ya. Oke, berarti A1-nya udah kita dapat tadi 2. Yang mana ya? Nah, yang ini. Sorry. A1-nya 3. Kakak salah ya kayaknya nih. 3 nih, sorry 3. Oke, berarti 3 dikali A1 sin 2 min sin 2T ditambah A2-nya sorry. Gini maksudnya. Coba kakak cek dulu ya. A1-nya itu 3. Oke, ini 3. 2-nya di depan. Oke, manual aja deh ya. Takutnya pada bingung. A1 kali cos 2T ditambah A2 dikali sin 2T. Turunannya gimana? 2-nya ke depan dulu ya, tadi kakak bilang ya. Berarti 2 A1 kali cos. Turunan cos min sin 2T ditambah 2-nya ke depan dulu. 2 kali A2 dikali cos 2T. Oke, 2T. Nah, A1-nya kita peroleh nih. A1-nya kita dapat tadi, A1-nya sama dengan 3. Maka ini kita tulis 6 dikali min sin 2T ditambah 2A2 dikali cos 2T. Oke, ini udah sama belum sama yang ini? Kayaknya udah sama ya? Sama yang ini ya. Nah, cuma di sini A1-nya belum kakak ganti gitu. Oke, berarti di sini harusnya, sorry, ada yang kesalahan dikit ya. Oke, nggak apa-apa, kita manual di sini aja. Berarti di sini ya, di sini udah sama. Di sini 2 kali A1 ini maksudnya hasilnya 6. Gitu ya. Oke, terus udah dapet. Nah, terus kita ganti kalau misalkan ya aksen T-nya itu sama dengan T-nya sama dengan 0. Oke. Harus step by step dulu karena emang agak susah ya. Oke, berarti yang ini dulu ya. Yang ini dulu.
T-nya kita ganti dengan 0. Yang ini hasilnya 7 ya. 7 sama dengan E pangkat 2. Di sini ada 2 nih, sorry. Kakak salah ini ya. Bentar, kakak cek dulu. 2 di sini. Iya benar, di sini ada 2, sorry. Di sini ada 2. Oh, oke, sorry. Sorry ya, salah ya, kakak nggak teliti. Berarti 7 sama dengan 2 kali E pangkat berapa nih? Kalau misalkan di sini ya T-nya 0, berarti E pangkat 0. Dalam kurung A1-nya, kita tulis aja dulu. A1 dikali cos 2T. 2T-nya 0. Berarti cos 0 itu 1 ditambah A2 dikali sin 2T. Sin 0. Sin 0 itu 0. Gini ya. Ditambah E pangkat 2T. 2T, T-nya 0 berarti E pangkat 0. Dalam kurung 2 kali A1 dikali cos, dikali min sin 2T. T-nya 0 berarti sin 0. Sin 0 itu 0 ditambah 2 kali A2. 2 kali A2. 2 kali A2 dikali cos 2T. T-nya 0 berarti cos 0 itu 1. Oke. 7 sama dengan E pangkat 0. 1 ya. 1 kali 2. 2 dalam kurung A1 kali 1. A1 ditambah A2 kali 0. 0. Berarti 7 sama dengan 2A1 ditambah E pangkat 0 itu 1. 2 kali A1 kali 0, 0 ditambah 2 kali A2 kali 1. Berarti 2 ya. Oke, berarti yang ini jawabannya, sorry, salah. 7 sama dengan 2. A1-nya berapa tadi? A1-nya 3. Berarti 3 ditambah 2 tambah 0, 2. 2, sorry. Ada yang lupa, sorry, lupa. Ditambah 2 kali A2 kali 1, berarti 2A2. Nah, 7 sama dengan 2 kali 3 ditambah 1 kali 2A2 tambah 0 itu 2A2. Berarti 7 sama dengan 6 ditambah 2A2. 2A2 sama dengan 1. Berarti A2 sama dengan 1/2. Gitu ya. Berarti A2-nya 1/2. Ini salah, berarti bukan 2. Berarti yang ini adalah 1/2. Gitu ya. Oke, udah dapat A1 dan A2. Berarti solusi khususnya bisa kita cari. Karena konstanta A1 dan A2-nya bisa, udah kita peroleh. Gitu. Oke, yang penting dapat A1 dan A2. Bisa bikin ininya, solusi khususnya. Kita hapusin, kakak hapus ya. Solusi khususnya, solusi khusus. Udah tahu ya bedanya solusi umum sama solusi khusus ya. Kalau solusi umum itu masih yang kayak gini, A1, A2, AB gitu, itu masih solusi umum. Kalau solusi khusus, A-nya A1, A2 yang ini, atau AB-nya kita ganti dengan konstanta. Berarti, yang ini ya, sorry. Yang ini, berarti kita bikin YT sama dengan E pangkat 2T dalam kurung. Satunya berapa tadi? 3 ya. 3 kali cos VT ditambah A2-nya tadi setengah kali sin PT. Kayak gini ya solusinya. Oke. Nah, terus yang satu lagi, aduh, satu lagi. Semangat ya. Oke, satu lagi. Yang ini. Y double aksen dikurang 2Y aksen ditambah 10Y sama dengan 5. Nah, sekarang ininya 0, ininya nggak sama dengan 0. Solusi partikular. Caranya sama, yang ini. B dibagi A2, berarti 5 dibagi 10. Sama dengan setengah. Solusi komplementer. Cari lagi akar karakteristik. Oke, persamaan akar karakteristiknya yang ini. 1, kita samain dulu ya. Min 2 sama 10, 10. Oke, berarti sama. Oke, ketika bikin akar karakteristik, jangan di sini bikinnya 5 gitu ya. Bikin 0 di sini. Oke, terus pakai rumus ABC.
yaitu ketika berarti sini ya, ketika B-nya itu sama dengan 2 dan C-nya itu sama dengan 10. Ini kakak tulis lah. Plus minus. Oke, materi sampai 10.45. Oke, sabar ya. Ini sampai soal kayak cukup. Oke, terus plus minus akar B kuadrat min 4AC. A-nya kan 1 nih, berarti 4C gitu. Per 2A. A-nya 1 berarti per 2. Biar ingat-ingat terus ya. Oke, berarti B-nya itu min 2, min kali min positif, plus minus, B kuadrat, min 2 kuadrat itu 4, 4 min 4, C-nya itu 10. Berarti min 4 kali 10. 4 dikurang 40, berarti min 36. Ini pasti imajiner. Oke, caranya gimana biar kita pecahkan? Ini kita pecahkan dijadiin kalikan dengan akar min 1, seperti ini. Gitu ya. Tinggal ininya 36. Akar 36, 6. Berarti 2 plus minus 6 kali imajiner. 2 di plus minus 6i dibagi 2. Jangan lupa dibagi 2 masing-masing ya. Berarti hasilnya 1 plus minus 3i. Itu ya, 3i. Oke, kalau akar persamaan solusi komplementer di imajiner, caranya gini ya. Berarti sama yang ini ya, sama ya sebenarnya. Sama, terus kita tinggal ganti H sama P. A-nya 1, 1, berarti P-nya itu 3. Nah, gini. Oke, salah ya. A1-nya ya tulis aja dulu, sama A2-nya tulis saja. Solusi umum. Oke, YC plus YP. YP di ujung tadi kita peroleh setengah ya. Yang tadi, yang 5 per 10. Yang B di B dibagi A2. Oke, 5 per 10 kan setengah yang ini. Oke, Y0 di soal, Y0 itu sama dengan 6. Oke, nanti cek lagi soalnya ya. Y0 sama dengan 6. Y0 berarti yang ini ketika T-nya sama dengan 0. Oke, kalau T-nya sama dengan 0, ya udah 6 sama dengan E pangkat 0 dalam kurung A1 kali cos 0, ya kan? 3T, T-nya kan 0. Berarti cos 0, sin 3T, T-nya 0 berarti 0. Sin 0 kan 0. Berarti E pangkat 0 dalam kurung A1 dikali 1 ya. Cos 3T itu kan 1, ditambah A2 dikali sin 3T ketika T-nya 0. Sin 0. Sin 0 itu 0. 0 kali A2 berarti 0. Jangan lupa ditambah setengah. Oke, berarti 6. Setengahnya pindah ke ruas kiri. 6 dikurang setengah. Itu hasilnya 11 per 2. Oke, 11 per 2 sama dengan 1 kali A1. Gini, 11 per 2 sama dengan 1 dalam pangkat 0 kan 1 ya. A1 kali 1, A1. Ditambah A2 kali 0, 0. Berarti ya udah gini aja. Berarti A1 sama dengan, ditambah gini, ditambah 0, ujungnya ditambah setengah. Ditambah setengah. Gini ya. Coba kakak cek dulu. Oh, setengahnya udah kita pindahin ya, sorry. Setengahnya udah dipindahin tadi ya. Jadi 11 per 2. Berarti gini ya. Berarti tinggal A1 gini. Berarti A1 sama dengan 11 per 2. 11 per 2 itu yang ini. Atau kalau kalian bikin pecahan campuran, A1 itu sama dengan 5,5. Oke, terus ke bawah. Kita cari yang ketika Y aksennya itu sama dengan agak ribet ya. Oke, Y aksen 0 sama dengan 8,5. Di soalnya, ada di soalnya ya. Y aksen 0 sama dengan 8,5. Nah, ini caranya sama. Pakai U, P. Terus dikaliin. Oke, pelan-pelan ya. Berarti U-nya itu yang mana tadi? Oke, U-nya itu yang ini. Ini U. Yang di dalam kurung ini sama dengan V. Berarti ini kita turunkan dulu yang ini. Oke, turunan E pangkat T apa? Ya udah E pangkat T gitu. Di sini kan angkanya 1, jadi udah gak usah dikali lagi gitu. Berarti di sininya E pangkat T dan ininya nggak usah diturunkan.
kan gitu ya. U aksen V, V-nya dibiarin. Berarti ini dibiarin nih. V-nya. Terus satu lagi, yang U-nya dibiarin. Oke, berarti yang ini U-nya dibiarin, terus di dalam kurung ini kita turunkan. Oke, coba. A1 kali cos 3T. 3T. Turunannya apa? 3-nya ke depan kan? 3 kali A1 kali turunan cos min sin. Min sin 3T. Oke, sama nggak? Kita cek dulu. Sama ya. 3 dikali A1 kali min, ini min. Sin 3T. Oke, terus satu lagi yang A2, kakak tulis pelan-pelan takut salah kayak tadi. Min sin 3T, berarti turunannya bisa langsung nggak? 3 kali A2 kali turunan sin cos 3T. Udah sama? Oke, udah sama ya. Oke, berarti bisa kita lanjut. Oke, persamaan turunannya yang ini. Tinggal sisanya kalian ganti dengan T-nya 0. Gitu ya. Oke, hasil Y aksen 0 itu kan 8,5 yang ini. Maka di sini kita tulis E pangkat 0 dalam kurung cos 0 berapa nih? Ini kan T-nya 0, cos 0 itu 1. Dan sama. Sin 0 itu T-nya 0 ya. 0, berarti 0 kali A2 0, A1 kali 1, 4. Oke, satu lagi. E pangkat T, berarti E pangkat 0, T-nya 0, ingat. Lalu 3 kali turunannya mana tadi ya? Nah, yang ini ya. Sorry, yang ini turunannya. Oke, 3 kali A1 sin 3T, T-nya 0, sin 0, 0, 0 kali A1, 0 kali 3, 0. Berarti ini ya, 0. Udah sama ya. Oke, satu lagi. Yang ini, 3 kali A2 kali cos 3T, T-nya 0. 0 kali 3, 0, cos 0 itu 1. 1 kali A2, A2, A2 kali 3, 3 A2. Berarti udah sama ya. Oke, berarti kita peroleh yang ini, terus kita masukin 8,5 sama dengan E pangkat 0 berapa? 1 kali A1 kali 1, A1. Ini kakak pelan-pelan ya. Plus 0, yaitu kurung. Tambah, mana lagi? Yang ini ya, E pangkat 01, ini. Tadi 0 udah, 0 ditambah 3A2. Oke, 8,5 sama dengan A1. 1 kali A1, A1. A1 berapa tadi? Ini, 5,5. 5,5 ditambah 0 tambah 3/2 A2, berarti 3A, 3A2. 3A2 kali 1, berarti 3A2. Ini pindahkan ke kiri, 8 kurang 5, 3. Setengah kurang setengah habis, berarti 3 sama dengan 3A2. Oke, berarti A2 sama dengan 1. Oke, gitu ya. Oke, ribet juga ya. Oke, kalau misalnya ada salah, kalian langsung bilang aja ya. Oke, berarti A2-nya sama dengan 1. Oke, gimana cara membuat solusi khusus? Ini solusi khususnya belum kakak tulis. Solusi khusus berarti dari yang YT ini. Ambilnya. Berarti YT sama dengan E pangkat T dalam kurung A1-nya berapa? 5,5 atau 11/2 ya. Kali cos 3T ditambah A2-nya 1. 1 kali sin 3T, sin 3T. Tutup kurung, ditambah setengah. Jangan sampai lupa. Gitu. Karena solusi partikularnya tidak sama dengan 0. Jadi harus kita tulis. Gitu. Oke, gitu ya caranya. Oke, akhirnya selesai juga soal nomor 3 nih. Oke, nomor 4. Misalkan permintaan dan penawaran ini dan P04, P aksen 04. Oke, ini persamaan diferensial orde 2 ya. Oke, berarti kita langsung ke jawabannya aja. Tadi udah sempat kakak singgung ya. Oke, nah yang ini ya. Oke, ini soalnya dengan P0-nya 4, P aksen 0 sama dengan 4. Oke, pertama kita tulis dulu persamaan
equilibrium. Equilibrium. Oke, equilibriumnya ini tinggal masukin key D-nya ganti yang ini di sini, terus key S-nya yang ini, ya kan? Terus kita pindah-pindahkan gitu. Jadi persamaan diferensial, persamaan dasarnya apa persamaan bakunya? Persamaan bakunya itu Y double aksen ditambah A1 Y aksen ditambah A2 sama dengan B atau sama dengan C gitu, sama aja ya. Sama dengan B. Oke, ini kita samain dulu ke persamaan baku sama yang ini. Nah, di sini kan tandanya min 2 nih. Di sini negatif 2. Maka kita harus bagi semua ruas ke negatif 2. Negatif 2 bagi negatif 2, 1. Terus positif 2 dibagi min 2 itu sama dengan min 1. Yaitu sebagai A1 nantinya. Terus min 5 dibagi min 2 hasilnya 5/2. Negatifnya kan hilang gitu ya. Min 10 dibagi min 2 hasilnya minnya hilang 10 bagi 2 hasilnya 5. Oke, berarti kita peroleh A1-nya min 1, A2-nya 5/2, B-nya 5. Oke, harga intertemporalnya gimana? Ini nama lainnya apa nih tadi? Ini partikular ya, berarti YP ya. Atau kalau di sini, di soal cerita ini, YP itu dinotasikan sebagai P garis. P garis itu B dibagi A2. B-nya 5, A2-nya 5/2, coret 5-nya, naik 2-nya ke atas, berarti P garisnya sama dengan 2. Oke, terus solusi komplementernya gimana nih? Oke, biasalah kalau orde 2 pasti pakai akar karakteristik. Kalau cari akar karakteristik, tinggal dimasukin aja. Ininya 1, terus sininya min 1, ya kan? Min 1, sininya 5/2 sama dengan 0. Oke, dipakai rumus ABC, min 1 kan di sini, plus minus 1, min 4C. 4C, C-nya 5/2. Berarti coret 2, 1, 2 kali 5, 10. Berarti 1 dikurang 10. Akar min 9. Oke, terus udah dapat seperti tadi ya, imajiner. Ini 1 plus minus akar, ini kan bisa diganti jadi akar 9 dikali akar min 1. Akar 9 itu 3, min 1-nya kita notasikan I. Oke, berarti 1 plus minus 3 kali I per 2. Jangan lupa dibagi 2 ya. Berarti hasilnya setengah plus minus 3/2 dikali I. Nah, di yang depan itu sebagai H, yang di sini di sebelahnya I itu adalah P. Oke, berarti tinggal kita lihat persamaan akar karakteristik itu seperti apa. Oke, yang ini ya. Nah, ini persamaan akar karakteristik yang tadi yang udah kita tulis panjang-panjang. YC sama dengan E pangkat HT dalam kurung A1 sampai sin VT ini. Oke, tadi kita dapat H-nya itu sama dengan setengah, P-nya itu sama dengan 3/2. Kita ganti aja H-nya setengah, P-nya itu 3/2. Oke, ini namanya solusi umum. Ya, karena A1 dan A2-nya belum kita oleh. Nah, berarti, sorry, ini solusi komplementer. Kalau solusi umum itu berarti komplementer ditambah dengan partikularnya, si 2 ini. Gitu. Oke, berarti solusi umumnya, YC-nya itu yang ini, YP-nya itu atau P garisnya itu yang ini, partikularnya. Oke, terus tadi di soal gimana? P0 itu 4, berarti P ketika T-nya 0 itu 4. Berarti P0 itu kita ganti 4, berarti kita masukin E pangkat setengah kali 0, E pangkat 0. Dalam kurung A1 kali cos 0 ya. Ini kan 0 ya, T-nya 0. Cos 0 itu 1. A2 dikali sin 0. Ini 0. Sin 0 itu 0. 0 kali A2 itu 0. Ditambah 2, jangan sampai lupa. Oke, berarti 2-nya pindah ke kiri. 2 sama dengan E pangkat 0, 1. 1 kali A1, A1. Berarti A1-nya itu sama dengan 2 gitu ya. Oke, terus satu lagi. Nah, P aksen 0 sama dengan 4 juga soalnya. Nah, ini agak ribet nih yang tadi kakak bilang.
Oke, berarti dulu nih. Oke. Oke, berarti persamaannya ini kita turunkan. Oke, 2 turunannya 0 ya. Berarti di sini plus 0 gitu. Nggak ada ya. Oke, berarti nah ini U, ini P. Berarti kita turunkan dulu yang E pangkat setengah T. Turunannya gimana? Setengah kali E pangkat setengah T gitu. Ini udah aku tuliskan di sini ya. Oke, itu aturan rantai jangan lupa. Dan ininya kita pindahin dulu A1 sampai di sin 3/2T. Oke, P-nya kita ganti 3/2 kan tadi. Ditambah sekarang ininya kita biarkan. Yang ininya kita biarkan nih. Yang di dalam kurung kita turunkan. Oke, yang ini, yang ini. Turunannya apa nih? Oke, 3/2. Oke, berarti turunannya gini ya. 3/2-nya ke depan dikali A1. Turunan cos itu min sin 3/2T ditambah di sini juga 3/2-nya ke depan 3/2 A2 dikali turunan sin cos 3/2T. Sama nggak nih? Sama yang ini. Oke, sama ya. Oke, berarti udah sama, tinggal kita masukin ketika T-nya sama dengan 0. Yang nilainya nanti sama dengan 4 gitu. Oke, berarti 4 sama dengan setengah. Di sini ada setengah ya. Setengah kali E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1. 1 kali setengah gitu ya. A1 kali cos 0, 1. A1 kali 1, 1. Tambah A2 kali sin 0. 0. 0 kali A2 itu 0. Oke. Satu lagi. Ditambah E pangkat 0. E pangkat 0 dikali 3/2 kali sin 0. Sin 0 itu 0 dikali 0 dikali A1 0 dikali 3/2 0. Yang ini ditambah 3/2 kali A2 cos 3/2 cos 0. Kan T-nya 0 ya. Cos 0 itu 1. 1 kali A2. A2 kali 3/2. Berarti ini A2. Jangan lupa. Oke. Oke, tinggal kita pindahin aja. 4 sama dengan setengah kali A1 tambah 0 A1. Satunya berapa? Satunya 2. Berarti di sini ya. 2. Ditambah E pangkat 0 itu 1. 3/2 A2 tambah 0. 3/2 A2 dikali 1. 3/2 A2. 4 kali setengah kali 2. Itu 1. Yang ini. Satunya pindahkan ke kiri. Berarti 3/2 A2 sama dengan 3. Kali silang. Coret ininya. Berarti A2 sama dengan 2 juga. Sama ya. Oke. Berarti solusi khususnya gimana? Tinggal diganti aja kayak tadi. Ya kan? Masukin persamaan PT-nya. Terus yang mana? Nah, yang ininya kita ganti kan. Ininya A1 yang tadi. Yang ininya A2. Kan sebenarnya ini A1, ini A2. Karena kita peroleh A1 sama dengan A2-nya itu nilainya sama, sama-sama 2. Ya udah kita ganti aja A2 di sini. Gitu. Oke, selanjutnya udah dapat solusi khusus. Ditanya, apalagi tadi ya? Sorry, kakak lupa. Coba di screen. Oke, apakah jalur waktunya konvergen dengan fluktuasi nggak gitu ditanya? Oke, berarti jalur waktunya gimana tadi? Oke, jalur waktunya dilihat dari mana? Dari yang ada pangkat T-nya ini. Oke, nah jalur waktu, masih ingat nggak tadi ciri khasnya gimana? Kalau misalkan ada bilangan, misalkan A dipangkatkan sesuatu, kalau nilai A itu negatif dan A itu positif. Kalau A-nya negatif, berarti apa? Dia berosilasi. Tuh. Kalau misalkan positif, dia tidak berosilasi. Ya kan? Tuh, dia nggak min negatif, 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 positif, negatif, positif gitu. Oke, gitu ya. Lupa tadi sama soalnya. Bentar. Fluktuasi. Fluktuasi itu maksudnya osilasi ya. Maksudnya di soalnya. Oke, apakah konvergen? Oke. Jadi yang ini berarti nilai E.
E itu nilainya berapa sih kisarannya? 2,71. Berarti kesimpulannya E itu positif. Osilasi nggak dia? Ya tidak ya. Tidak osilasi. Osilasi. Atau kita ikutin aja di soalnya. Tidak fluktuasi. Oke, satu lagi. Konvergen nggak? Konvergen itu dilihat dari pangkatnya. Gitu ya. Kalau pangkatnya yang di dalam, pokoknya di dalam sini ya. Berarti setengah T. Setengah T. Kalau pangkatnya itu lebih besar dari 0, maka dia divergen. Jadi makin besar. Gitu. Kalau setengah T-nya lebih kecil dari 0, dia konvergen. Gitu. Oke. Atau ginilah analoginya lah. Gampangnya. Kalau misalkan 2 nih. 2 pangkat T. Kalau T-nya makin gede, angkanya makin gede nggak? Ya makin gede ya. Jadi 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16 gitu. Makanya pola divergen itu bentuknya naik gitu, gini. Nah, kalau konvergen itu bentuknya gini. Makin lama makin kecil gitu. Makanya di dalam pangkat ini nilainya harus negatif. Berarti kalau dia konvergen itu setengah T. Kalau konvergen gimana tadi? Kurang dari 0. Ini konvergen. Oke. Nah, T itu waktu itu berapa sih? Kayaknya pasti bilangan asli ya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Berarti permasalahannya tinggal di apa? Tinggal di sini. Harus kecil dari 0. Gitu. Nah, karena di sini hanya lebih dari 0, hanya positif, maka jalur waktunya itu divergen. Gini, setengah T ini, ya kan? Setengah T, kita butuh kalau dia konvergen itu harus kecil dari 0. T ini bilangan positif, ya kan? T ini bilangan positif. Otomatis apa ini? Otomatis hasilnya setengah. Misalkan T-nya 1, berarti setengah. T-nya 2, berarti seperempat. T-nya 3, berarti 1/8. Gitu. Ya ini kan berarti hasilnya positif. Kalau dia hasilnya positif, berarti hanya lebih dari 0. Kenapa kakak tulis di sini hanya 0? Lebih dari 0, karena nilai H itu sama dengan setengah. Jadi kita udah dapat ya, hanya setengah yang ini nih. Ini yang si kecil nih, 1/2. Tuh, maka jalur waktunya divergen, bukan konvergen. Kecuali di sini di sininya itu pangkatnya negatif. Gitu. Kayak gitu ya. Nah, satu lagi, karena nilai E itu lebih dari 0, maka dia tidak osilasi atau tidak fluktuatif yang tadi. Oke, berarti jawabannya adalah gimana nih? Oke, tadi ini udah dapat ya solusi khususnya. Apakah jalur waktu konvergen? Tidak. Jalur waktunya adalah divergen. Karena tadi udah kita buktiin ya, hanya lebih dari 0, yaitu hanya setengah. Apakah fluktuasi? Tidak. Karena nilai E-nya yang tadi, karena nilai E-nya itu lebih dari 0 juga. Gitu. Makanya dia tidak berfluktuasi. Oke, berarti dua-duanya tidak ya. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan pertama diferensial dengan metode literatif. Ini agak lumayan mudah ya. Oke, ini kita ke bawah dikit. Oke, simpel banget ya metode literatif. Metode literatif itu maksudnya metode mencoba-coba. Oke, misalkan ada persamaan ini. Kita cari solusinya dengan metode literatif. Dan kita misalkan nanti Y0 itu sama dengan beta. Oke, caranya gimana? Caranya adalah kita bikin dulu ketika Y-nya di sini 0. YT-nya itu 0. Di mana lokasi YT? Lokasi YT itu sebelah kanan. Berarti di sebelah kirinya itu pasti YT, Y1. Dari, misalnya gini nih. Kalau misalkan kita di sini bikin YT samain dengan yang ini, berarti alfa. Di sininya Y0 gitu ya. Kenapa? Karena kan di sini YT plus 1, ya kan? Kalau T-nya 0, Y1. Sorry, gini-gini. Kalau di sini Y1, maksudnya berarti alfa kali Y0. Kalau di sini kita bikin lagi, kita coba yang, pengen hapus ya, sorry. Y0. Kalau di sini Y2 gimana?
alfa dikali Y1, ya kan? Nah, tadi Y1 kita peroleh di sini. Berarti kita ganti aja sama yang ini. Berarti alfa kali Y0, gitu. Berarti Y2. Oke, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Mau nyoba sekali lagi nggak? Oke, sekali lagi ya. Misalkan Y3 sama dengan gimana nih? Alfa Y-nya berapa di sini? Berarti Y-nya 2 gitu ya. Kan harus sama nih, harus konsisten sama yang ininya. Oke, Y3 sama dengan alfa kali Y2. Y2 itu yang di atas. Berarti alfa kali Y0. Oke, ini berarti persamaan 2 gimana? Boleh kita tulis sebagai apa? Boleh kita tulis alfa pangkat 2 kali Y0. Kalau ini alfa pangkat 3 kali Y0, Y3. Oke, 3 persamaan udah cukup lah kayaknya ya. Udah bisa kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kalau misalkan kayak tadi jawabannya. Oke, Y1 ini, Y2 yang ini, Y3 yang ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya YT itu sama dengan alfa pangkat T. Ya kan? Karena T-nya ngikutin kan? Di sini 1, di sininya 1. Di sininya 2, di sininya 2. Di sininya 3, di sininya 3. Gitu. Berarti alfa pangkat T kali Y0. Gitu. Nah, karena Y0 itu sama dengan beta, maka kita ganti YT sama dengan alfa pangkat T dikali beta. Berarti hasilnya yang ini. Nah, inilah solusi umum dengan metode iteratif. Nanti siapa tahu kalau di soalnya dikasih tahu solusi Y0-nya ini sama dengan 5 gitu. Ya udah nanti tinggal kalian bikin di sininya 5, terus di sini alfa pangkat 0, 1 kali beta. Berarti betanya sama dengan 5. Gitu. Oke, udah kan ya? Gitu. Kak, pertanyaannya mungkin ada ini, Kak nyoba-nyobanya itu sampai berapa kali sih gitu? Nah, kalau saran kakak sih ya paling nggak 3 gitu. Tapi kalau kalian misalkan udah hebat banget, pokoknya sampai Y2 aja saya udah bisa ngambil kesimpulan Kak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu, sampai sini aja cukup gitu. Yang penting intinya adalah si yang ininya gitu. Kalian dapat kesimpulannya itu yang ini. Gitu. Kak saya sampai Y5 nggak ketemu-ketemu, sekali cobain aja terus gitu sampai Y6, Y7, Y8, Y9 gitu. Ya metode literatif ya emang kayak gitu caranya, harus dicoba-coba. Makanya ada cara kedua yaitu dengan ya metode umumnya di persamaan beda gitu. Oke, mungkin dulu ya. Oke, berarti selesaikan persamaan diferensialnya dengan, sorry ini bukan diferensial ya, berarti ini persamaan beda. Karena tandanya adalah T plus 1 atau T min 1. Kalau persamaan diferensial itu tadi gimana? Ada aksennya, ada D-nya gitu ya. Oke, mungkin ya apa-apa, diralat dikit. Oke, berarti dari semua soalnya udah kakak bahas. Lagi. Tapi nanti pas kalian udah selesai mentoring, pas kalian mau belajar latihan soal lagi di buku Yang ya, di latihan-latihan soalnya, siapa tahu nanti tiba-tiba kalian ngerasa beda, nanti bisa coba tanyain aja ya, Bapak. Atau latihan lagi, karena kan belum tentu juga jawaban kakak tadi benar gitu, kadang kala bisa jawabannya salah. Yang penting intinya adalah kalian tahu step-stepnya seperti apa gitu. Kalian bisa ngebedain persamaan diferensial sama persamaan beda, terus kalau orde 1 persamaan solusi umumnya gimana, terus kalau misalkan apa kalau orde 1 solusinya persamaan beda orde 1 solusinya gimana, kalau persamaan beda orde 2 solusinya gimana gitu. Tapi baik diferensial ataupun persamaan beda itu ciri khasnya adalah dia menggunakan akar karakteristik kayak gini. Akar beda persamaannya harus kayak gini, akar kembar kayak gini gitu dan sebagainya. Terus nanti kalian belajar kalau misalkan jalur waktu gimana gitu. Masih ada 5 menit lagi ya. Nah, jalur waktu itu maksudnya yang ini. Jalur waktu ya. Nah, yang ini diagram fase. Di sini sebenarnya di slide-nya udah ada diagram. Kayaknya bukan yang ini deh. Yang mana ya yang grafik ya? Gak ada ya? Hilang ya?
Bentar ya. Nah, yang ini. Tuh, kalau misalkan nih kakak coret-coret dikit. Nah, maksudnya konvergen. Konvergen itu berarti mengecil. Nah, kalau misalkan osilasi, kan gini ya. Set, 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 gitu. Tuh. Ciri khas konvergen, dia menuju satu titik. Gitu. Nah, titiknya siapa sih ini? Titiknya itu P garis, yang intertemporal itu, gitu, yang harga equilibrium. Kalau tidak konvergen, ini berarti bentuknya apa ini? Ini bentuknya seragam, berarti pangkatnya harus satu. Gitu. Misalkan E pangkat H. Kalau agar dia seragam, H-nya harus berapa? Ya, H-nya harus satu. Gitu. Kalau H-nya satu, berarti grafiknya itu kayak gini. Karena E itu kan nilainya positif. Tapi kalau misalkan min E pangkat H, nah H-nya itu sama dengan satu. Berarti dia nggak lurus kayak gini. Dia beda-beda. Bisa di sininya di sininya kalau pangkat satu kan min E ya. Atau gampangnya nggak usah E deh. Kita ganti 2 ya. 2H. Nah, misalkan di sini ya hanya min 2, min 2H. Kalau hanya satu, berarti di sininya, berarti dia bentuknya gini. Min 2 gitu. Berarti nggak dari atas ya, dari bawah ya. Kalau misalkan ini deh, T. Kalau T-nya 1, nilainya negatif. Tapi kalau T-nya 2, positif. Nilainya T-nya 3, negatif. Jadi dia seragam. Itu alasannya kenapa tadi yang kakak bilang seragam. Kalau misalkan tidak konvergen, contohnya apa? 2 pangkatnya lebih besar. Misalkan 2 pangkat T. Nah, 2 pangkat T itu bentuk divergen. Kenapa? Karena kalau T-nya makin tinggi, kan makin banyak ya. T-nya 1, nilainya 2. T-nya 2, nilai 4. T-nya 3, 8. 16, 32, kan gitu ya. Jadi dia makin gede. Nah, cuma kasusnya adalah di sini nilainya negatif. Berarti min 2T gitu. Nah, kalau ingat osilasi itu di dalam kurungnya ini harus negatif. Kalau dia positif kayak tadi kakak bilang 2T, berarti grafiknya itu nggak kayak gini. Grafiknya naik terus. Gitu. Jadi naik gini. Intinya seperti itu. Oke? Kalau osilasi, nah yang kayak gini yang kakak bilang. Ini khususnya kalau misalkan yang nilai dalam kurung ya. Misalkan sini A, T. Kalau A-nya positif, kasusnya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Konvergen divergennya dari mana? Dari pangkatnya. Kalau pangkatnya positif, naik. Kalau pangkatnya negatif, turun. Kalau pangkatnya pecahan, kalau pangkatnya pangkatnya 1 nih. Dia garis lurus kayak gini. Gitu. Oke, gitu ya. Terus kalau misalkan kita bandingin sama yang satu lagi nih, terakhir, sebelum kita selesai. Kalau misalkan A-nya negatif, misalkan ini nilai A-nya itu sama dengan negatif. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Divergen konvergennya dari mana? Dari pangkatnya. Pangkatnya gede, berarti dia divergen. Berarti kayak gini. Kalau pangkatnya kecil, pangkatnya negatif, berarti dia mengecil. Kalau pangkatnya 1, berarti kayak gini. Oke? Itu kesimpulannya ya. Oke, kakak rasa mungkin cukup segitu aja ya sampai untuk temuan mentoring kali ini. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan nanti UASnya sukses, kalian mengerjakan soalnya dengan lancar dan nggak terburu-buru oleh waktu ya. Oke, kakak tutup aja dulu. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Alim yang telah menyampaikan materinya, yang udah berbagi ilmu sama kita. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk tanya ke Kak Alim, karena ini adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung menyampaikan pertanyaannya.
Kayaknya udah pada jelas semua nih ya sama materi yang disampaikan Kak Alim. Karena udah nggak ada pertanyaan, jadi sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang bisa on-cam, diharapkan on-cam ya. Dan jangan lupa untuk isi link presensi dan link evaluasi mentoring ini. Linknya ada di kolom chat. Oke, langsung aja kepada panitia, bisa dibantu dokumentasi ya. Aku hitung 1, 2, 3. Udah. Makasih teman-teman. Terima kasih Kak Alim. Ya, terima kasih Kak Alim sudah meluangkan waktunya. Semangat skripsiannya, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih teman-teman semua. Udah selesai? Sudah, Kak. Makasih Kak Iya Alim. Kak, makasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Semangat UASnya, semoga sukses. Amin. Makasih, Kak. Amin, terima kasih Ya. banyak Kak. Terima kasih Kak. Ya.